Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam kesempatan kita yang singkat ini kita akan membahas tentang ijma' dan qiyas. Yang keduanya ini merupakan dalil daripada hukum Islam ya. Bagaimana kita ketahui pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dalil hukum Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali dalil yang lainnya ya. Dalil yang lain yang ini merupakan bukan wahyu ya. Jika Al-Quran, jika hadis Nabi SAW itu adalah wahyu, nah maka ijma' dan qiyas ini bukan bagian daripada wahyu ya, bukan bagian daripada dalil yang berasal daripada wahyu ya. Ijma' dan qiyas merupakan dalil yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, yang dilakukan oleh umat. Ini bisa dikatakan ini adalah bentuk penalaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tentang ijma' misalnya para ulama mengatakan bahwasanya al-ijma', kita mulai dari yang pertama dari yang ketiga ya, dalam artinya yang pertama dulu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga pada kesempatan kali ini atau yang pertama dalam sesi kali ini bahwasanya yang berikutnya adalah al-ijma'. Misalnya bahasa ijma' itu kan artinya mengumpulkan ya, mengumpulkan. Namun dalam makna yang dikehendaki dalam makna ijma' di sini, ijma' yang dimaknai yang dipahami oleh para ulama adalah huwa ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ya fi asrin min al-a'sari ala hukmin syar'iyyin. Ijma' itu ittifaq, kesepakatan yang dilakukan oleh al-mujtahidin ya, para mujtahid ba'da wafat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau, fi asrin min al-a'sar ya, pada satu masa dari beberapa masa, ala hukmin syar'i, atas hukum syariat. Nah, ini yang dimaksud dengan ijma' ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ijma' itu ya, kita mulai dari sini al-ijma'. Nah, ini al-ijma'. Ittifaqu ummati, ittifaqul mujtahidina ya, ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala hukmin syar'iyyin. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan ijma' menurut pengertian kalangan para ulama ya. Ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala hukmin syar'iyyin. Ittifaq ya, adanya ijma' itu adanya ittifaq, adanya kesepakatan al-mujtahidina min ummati Muhammadin, para mujtahid dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Muhammad, fi asrin, pada satu masa, minal a'sar, dari beberapa masa, ala hukmin syar'iyyin, atas hukum syariat. Yang poin yang pertama tadi adalah ittifaq. Jadi dikatakan ijma' itu adanya kesepakatan ya, kesepakatan artinya adanya bulat pendapat, tidak ada perbedaan di kalangan mujtahid. Ya, kesepakatan itu poin pertama. Poin kedua, kesepakatan itu dilakukan oleh para mujtahid ya, para orang-orang yang ahli dalam masalah hukum ya, hukum Islam.
Nanti mujtahid lebih lanjut kita ada pembahasan tentang yang terpisah tentang siapa itu para mujtahid, dan secara singkat bisa kita katakan para mujtahid itu di antara syarat-syaratnya yang pertama mereka adalah orang yang alim terhadap Al-Quran, terhadap As-Sunnah, minimal tentang ayat-ayat hukum. Kemudian mereka adalah orang yang alim dalam ilmu bahasa Arab, karena dengan ini nanti mereka akan menggali Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka juga ahli dalam bidang usul fikih, ya, mereka terpaham tentang nasi dan masuk dan ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Nah, kesepakatan mereka ini, ya, kesepakatan para mujtahid ini, para ulama yang telah memenuhi kriteria ini, min ummati Muhammad, ya, dari kalangan umat Muhammad, kategori yang ketiga, ya. Para mujtahid sepakat, mujtahidnya ini, ulama mujtahid ini dari kalangan umat Muhammad SAW, artinya dari kalangan kaum muslimin, bukan dari kalangan umat yang lain. Ya, kesepakatan umat yang lain tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Kesepakatan di sini adalah kesepakatan di para ulamanya umat Muhammad, artinya dari kalangan kaum muslimin ba'da wafatihi, ya. Yang keempat poinnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad, ya. Jadi tidak ada kesepakatan, kalau ada kesepakatan semasa wafatnya Nabi Muhammad, semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka itu bukan dikatakan ijma. Ya, karena ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi Muhammad yang menjadi dalil hukum itu sendiri, ya. Ketika nanti ada hadis-hadis Nabi, ketika ada ayat turun, Nabi Muhammad akan memberikan penjelasan tentang ayat tersebut. Ketika para sahabat, ketika kaum muslimin ketika itu menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi setelah wafatnya beliau, maka tidak bisa lagi ditanya langsung kepada Nabi. Maka mereka bertanya kepada ahli ilmu, mereka bertanya kepada para ulama, mereka bertanya kepada para sahabat, kemudian generasi berikutnya kepada murid-muridnya para sahabat. Intinya para mujtahid fi asrin, pada satu masa, minal asal, daripada beberapa masa. Intinya masa itu terjadi setelah wafatnya Nabi. Pada suatu masa para mujtahid ini ittifaq, bersepakat ala hukmin syar'i. Nah, ini jelas, ya, ketika kita bicara tentang hukum, maka kesepakatan itu terkait dengan hukum syariat. Maka kesepakatan mereka ini disebut dengan ijma. Ya, kesepakatan mereka ini disebut dengan ijma, dan ijma merupakan dalil daripada hukum Islam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang umat Muhammad ini, tentang umat Islam ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian ini adalah umat terbaik, ya, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, umat terbaik ini melakukan kesepakatan tentang suatu hukum, ya, ijma, artinya kesepakatan para ulama. Sehingga nanti ijma di sini kalau kita bagi, nanti, ya, dibagi oleh para ulama, ada nantinya disebut dengan ijma sorry, ya. Ijma sorry, ijma'nya jelas. Memang terjadi kesepakatan di kalangan para ulama tentang satu masalah. Kemudian yang kedua, ada juga nantinya ijma sukuti. Ya, mungkin mereka tidak ada kesepakatan secara nyata, namun ketika ada seorang ulama berpendapat, tapi tidak ditentang oleh ulama-ulama lainnya yang menunjukkan itu mereka bersepakat dalam masalah ini. Ini yang pertama disebut dengan ijma. Nah, kemudian setelah kita ini tentang ijma, ya, kita berpindah kepada qiyas, ya. Nah, ini yang ketiga, ya. Ini yang keempat. Kita berpindah tentang qiyas. Apa itu qiyas? Ya, kita lihat dulu. Nah, sekarang kita mengatakan apa yang dimaksud dengan qiyas itu. Qiyas ini adalah huwa hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi indal hamili. Ya, huwa hamlu ma'lumin, membawa sesuatu yang sudah maklum, ala ma'lumin, ke atas yang juga sudah maklum, limusawatihi, karena ada musawah, karena ada persamaan fi illati hukmihi, pada illat hukumnya, indal hamili, di sisi orang yang membawa, ya, di sisi ulama tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, qiyas ini adalah hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi
musawatihi fi illati hukmihi, fi illati hukmihi indal hamili. Hamlu maklumin ala maklumin li musawatihi fi illati hukmihi indal hamil. Hamlu maklumin, membawa sesuatu yang sudah jelas. Ada sesuatu yang sudah jelas, ini dibawa ke atas sesuatu yang juga sudah jelas. Ya, ada dua hal berarti. Ada dua hal antara A dan B. B ini adalah sesuatu yang sudah jelas. Nah, B sesuatu yang sudah jelas ini dibawa kepada sesuatu yang sudah jelas lainnya. Kenapa dibawa di musawatihi? Karena ada kesamaan fi illati hukmihi, ya, pada illat hukumnya. A ini ada kesamaan dengan B pada illat hukumnya, pada sebab, pada karena hukumnya. Ya, indal hamili, menurut si hamil, menurut orang yang membawa, di sisi para mujtahidnya. Ya, ketika ulama, ketika mujtahid melihat adanya kesamaan antara dua perkara hukum, ya, adanya persamaan antara dua perkara hukum, maka kedua perkara hukum ini dibawa kepada perkara yang kedua, ya, perkara pertama dibawa kepada perkara yang kedua. Kenapa dibawa? Menurut si hamil, menurut sang ulama tadi, ada kesamaan pada ilat hukumnya, pada karena hukumnya. Kenapa hukum A ini tidak boleh? Karena begini, ini ada kesamaan dengan hukum B, sehingga akhirnya hukum A sama dengan hukum B. Ya, sehingga para ulama ketika membahas tentang kias ini ada ketentuannya yang umum kita ketahui, ada harus memenuhi pertama al-aslu, kedua al-far'u, kemudian al-illatu, kemudian al-hukmu. Nah, di sini ada 4. Kita lihat di sini, ya, ada sesuatu perkara yang pertama asalnya, hukum asalnya apa? Ya, apa asal masalah yang kita ketahui? Misalnya asal masalahnya, kita ambil contoh sederhana, al-khomru, ya, misalnya kita buat di sini khomar. Nanti khomar ini ada sesuatu yang lain yang mirip dengan khomar. Ya, ada sesuatu yang lain yang mirip dengan khomar. Biasanya kita katakan di sini narkoba, ya. Macam-macam bentuk, nanti ada sabu-sabu, ada yang lainnya. Dalam salah satu ilat hukum, apa hukum khomar ini? Suatu ilatnya, kesamaannya nanti dengan narkoba dalam hal sama-sama memabukkan. Mabukkan. Nah, apa hukum daripada khomar? Hukum khomar adalah haram. Ya, hukum khomar adalah haram. Kan jelas ayatnya yang berbunyi innamal khomru, ya, innamal khomru wal maisiru, dan terusnya. Sesungguhnya khomar, maisir, innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya, sesungguhnya khomar, kemudian dan seterusnya ini rijsun, itu adalah rijsun, ya, adalah najis min amali syaitan. Itu merupakan perbuatan setan. Jadi kesimpulan hukumnya kata para ulama, ya, kalau ini sebuah najis, jelas hukum najis itu haram, kemudian ini perbuatan setan, artinya wajib dijauhi, wajib tenibu, maka jauhi khomar ini karena hukumnya haram. Nanti ada sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan hukum, ya, memiliki kesamaan ilat hukum, ya, sama-sama khomar memabukkan, narkoba juga memabukkan, maka ketika terjadi ada kesamaan ilat hukum, maka akhirnya hukum narkoba sama dengan hukum khomar, itu sama-sama haram. Sama juga misalnya umum yang diberikan contoh di kalangan para ulama, ya, bahwasanya asal ininya, asal masalahnya bahwasanya dalam ayat itu wala taqullahuma uffin, ya, janganlah kalian berkata kepada keduanya, kepada kedua orang tua, wala taqullahuma uff, ya, jangan mengatakan kata-kata uff, kata semakna dengan uff. Nah, itu dikiaskan dengan memukul orang tua, karena di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tidak ada ungkapan larangan memukul kedua orang tua. Tapi apa hukum memukul kedua orang tua? Tidak ada ayatnya.
Tidak ada hadisnya. Maka sesuatu memukul ini kan menyakitkan, sama dengan menyakiti perkataan kepada kedua orang tua. Kalau begitu apa makna mengatakan katanya semisal dengan itu kepada orang tua, itu hukumnya adalah haram. Wala taqul lahuma, jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu. Artinya maknanya haram mengatakan sedangkan kenapa itu diharamkan? Karena ada ilatnya, ya. Ilatnya itu adalah menyakitkan, ya. Di sini nanti asalnya ya berkata ya, berkata yang tidak baik kepada kedua orang tua. Kemudian ada di memukul. Yang memukul ini sama-sama menyakiti. Berkata ini menyakiti orang tua, berkata ini menyakiti orang tua, memukul juga sama menyakiti kedua orang tua. Jika mengatakan saja hukumnya haram, nah ini ya, jika mengatakan hukumnya haram karena menyakiti, apalagi memukul yang lebih menyakiti orang tua, maka berkata hukumnya haram karena menyakiti sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala taqul lahuma ya, larangan ini menunjukkan, kata para ulama, ini larangan haramnya berkata kepada orang tua. Memukul juga sama menyakiti orang tua. Menyakiti orang tua hukumnya haram. Kalau begitu memukul yang juga menyakiti orang tua hukumnya juga haram. Nah, ini yang disebut dengan kias, ya. Artinya ada sesuatu yang maklum itu dibawa ke atas maklum sesuatu yang maklum lainnya, karena ada kesamaan ilat hukumnya. Sehingga pada akhirnya hukum si A karena ada kesamaan dengan hukum si B, akhirnya hukum A sama dengan hukum B. Itu kalau kita sederhanakan. Ini yang dimaksud dengan kias, ya. Maksud dengan kias. Nah, tentang orang yang lebih lanjut, apakah keterkaitan asal, kemudian syarat-syarat furu, syarat-syarat ilat, dan syarat-syarat hukum, ya silakan nanti dibaca dalam kitab usul fiqh yang membahas lebih rinci tentang penjelasan lebih lanjut daripada keempat rukun ini. Begitu juga tentang masalah ijma. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu orang yang singkat kita terkait dengan dalil hukum Islam yang ketiga, ijma, dan yang keempat qiyas. Dan insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang dalam pembahasan lainnya yang terkait dengan masalah hukum Islam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.